Terima kasih, kita masih bersama Edukasi Natuna Podcast dan tamu istimewa kita adalah Pak Wan Hendriadi, Kepala SMK N1 Bunguran Barat. Tadi kita sudah bincang-bincang tentang prodi dan juga sekilas pandang sejarah berdirinya SMK N1 Bunguran Barat. Pada segmen kedua ini kita ingin tahu bahwa baru-baru ini sudah melaksanakan UKK dan juga ujian sekolah. Nah, kita ingin tahu juga istilahnya bagaimana pelaksanaan UKK di SMK N1 Bunguran Barat. Untuk pelaksanaan ujian kompetensi kejuruan. Di SMK N1 Bunguran Barat, alhamdulillah untuk tahun ini sukses dan lancar. Yang mana UKK di SMK N1 Bunguran Barat tahun ini itu pesertanya sebanyak 23 orang. Ya, berapa prodi itu? Dua prodi. Yaitu akuntansi dan administrasi perkantoran. Untuk UKK kita sudah siap semuanya dari segi labnya Pak, baik lab akuntansinya, maupun lab administrasi perkantoran. Dilengkapi dengan sarana sangat sesuai baik dengan yang dipersyaratkan ya. Dan asesornya memang perlu juga saya sampaikan. Ya, penguji ya. Ya, penguji, tim pengujinya. Itu saya sudah sampaikan dengan Dewan Guru termasuk kajurnya. Untuk tahun ini kita mungkin tidak bisa belum melaksanakan LPP1-nya. Karena pertama menyangkut SDM-nya kita tidak ada. Yang kedua, kita bisa saja melaksanakan, tetapi kita membutuhkan biaya yang besar. Bisa kita mendatangkan dari luar. Nah, kesimpulan dari rapat bahwa kita masih memakai asesor atau tim penguji dari sekitarnya, yaitu dari bank Mandiri dan dari kantor camat. Kalau akuntansi itu dari bank, yang kedua itu dari administrasi perkantoran di kantor camat. Dan alhamdulillah pelaksanaan saya tinjau itu sangat berjalan dengan baik. Masalah ujian sekolahnya, apakah ujian sekolahnya masih istilahnya tertulis atau sudah berbasis komputer gitu? Kalau ujian sekolah memang saya dari awal-awal menyampaikan dengan guru, apalagi sudah ditambah dengan guru komputer sudah ada 2. Saya tidak mau untuk tahun ini sekolah kita ujiannya pakai kertas. Saya mau ujian pakai komputer. Alhamdulillah kita pakai komputer, Pak. Bagus pelaksanaannya, signal segala macam. Alhamdulillah. Ada kendala? Tidak ada kendala. Alhamdulillah. Jadi memang ini yang kita harapkan, inovasi-inovasi, apalagi dengan datangnya guru-guru baru, CPNS, apalagi CPNS yang sekarang ini memang lulus dengan murni, tentu mereka punya skill. Tinggal kita bagaimana di sekolah ini istilahnya memanfaatkan atau memang memberdayakan gitu ya mereka. Tapi alhamdulillah di SMK N1 Bunguran Barat itu sudah dimulai. Alhamdulillah. Kemudian kita bincang lagi masalah alumni ya. Alumni SMK N1 Bunguran Barat nih kira-kira udah sampai di mana nih kiprahnya gitu. Kalau kita melihat sejarah alumninya Pak, itu sudah mencetak miliarder. Iya, miliarder. Miliarder Pak. Contohnya siapa tuh? Contohnya itu apa tuh? Toke ikan itu. NATO. Pengusaha. NATO itu tamatan SMK. Tamatan situ. Tapi rata-rata kemarin saya bincang-bincang dengan masyarakat yang membuka usaha di Sedanau itu adalah tamatan-tamatan dari SMK N1 Bunguran Barat. Iya, karena dulu kan ada jurusan pemasaran gitu ya. Nah, itulah yang jadi masalahnya, kok bisa masyarakat tidak memandang SMK itu yang mencetak, membuat manusia-manusia yang berkualitas di SMK. Malah sekarang berkurang. Itu memang satu pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Ya, jadi itu memang PR lah untuk kepala sekolah. Jadi memang pemerintah kan sekarang alhamdulillah sudah men-spot istilahnya gurunya, baik yang pegawai negeri yang sudah lama, yang CPNS, yang bantuan honor provinsi, dan itu memang suatu kekuatan. Kemudian alat-alat juga alhamdulillah, masalah komputer, alat-alat praktek sudah lumayan.
Jadi sebenarnya sekarang ini kan tinggal top manajernya itu aja membentuk suatu sistem untuk bagaimana mereka itu diberdayakan, dioptimalkan seperti yang kita harapkan saat-saat ini kan untuk PKB ya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan itu sudah sangat terbuka, ada bisa melalui online ya. Nah, jadi kita mungkin dari kepala sekolah itu bisa memprogramkan itu sehingga dengan dana yang sangat minimal tapi jangkauannya maksimal. Nah, jadi ini memang yang ingin kita lakukan. Jadi saya ingin teknik atau istilahnya strategi Bapak di dalam memanage ya SDM yang ada di SMKN 1 Bunguran Barat itu. Salah satu itu memang sudah saya programkan, Pak. Pertama, jangka panjangnya saya menganjurkan untuk guru-guru mengambil S2. Jangka panjangnya. Kenapa? Karena dengan adanya S2, status sosial sekolah itu akan naik. Itu yang pertama. Karena di poin akreditasi juga ada ya. Yang kedua, itu strategi saya menyampaikan dengan guru-guru setiap ada seminar, pertemuan-pertemuan, ada kegiatan-kegiatan, tolong segera ikut, jangan memikir biaya tentang mengikuti daripada kegiatan-kegiatan tersebut. Mengapa hal ini saya tekankan? Karena saya merasa sendiri pengembangan BK saya itu waktu itu di Semarang, di Solo. Nah, setelah itu saya tekankan bagaimana hasil dari pertemuan-pertemuan itu untuk dijabarkan atau diimplementasikan yang nyata di sekolah. Nah, kendalanya yang sekarang ini masih ini apakah suatu budaya, apakah ini suatu malas atau tidak semangat setelah dapat pelatihan sampai di sekolah ini tidak dikembangkan. Nah ini memang saya menganjurkan selalu mengingatkan bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu menampilkan ilmu-ilmu yang Bapak dapat diterapkan di sekolah. Kayak ini sangat penting. Ya mungkin itu kan perlu perhatian daripada kepala sekolah atau mungkin di bidang kurikulum untuk memantau setiap saat. Ya mungkin juga nanti bekerja sama dengan istilahnya ketua prodinya kan gitu. Jadi memang dalam hal ini kita sudah bersinergi, kolaborasi dengan guru-guru, apalagi sudah tambah dengan guru-guru baru ini, bahwa kita tidak bisa santai-santai, kita tidak bisa bermain-main untuk mengembangkan sekolah kita ini. Ya mungkin itu ada hubungannya juga kalau kita mengembangkan lagi istilahnya dengan DUDI, MOU dengan DUDI, sehingga ada nanti sinergi ya antara program di DUDI itu dengan program di sekolah itu, sehingga guru itu makin terbuka gitu, makin paham gitu. Sekarang ini pelaksanaan MOU-nya dengan DUDI itu udah bagaimana Pak Wan? Kalau kita MOU dengan DUDI Pak, memang tahun-tahun sebelumnya itu lebih banyak sifatnya hanya keterangan saja. Tapi sekarang sudah saya robah pola pikirnya itu Pak. Kita harus lebih baik untuk bekerja sama yang sifatnya tertulis di MOU. Jadi yang mana kemarin kita sudah laksanakan MOU dengan PT Telkom. Nah, memang waktu itu sudah kami susun, tetapi ternyata kita dengan perusahaan swasta nih Pak, datang, tanda tangan, selesai. Jadi gitu terus. Nah, jadi alhamdulillah kita dengan PT Telkom kita sudah mengadakan MOU. PT Telkom siap untuk kerjasama dalam hal ini. Nah, yang kedua kita kerjasama juga dengan CP konsultan. Nah, itu juga kita sampai di tempatnya, udah kami lihat bagaimana bentuknya, kita langsung tanda tangan dan siap untuk menerima anak-anak Bapak yang praktek khususnya di bidang administrasi perkantoran. Itu kan biasanya kan selalu terbuka di
Nah, itu. Jadi kita ingin ke depan itu kan MOU itu MOU yang saling menguntungkan. Ya, jadi tidak hanya MOU-nya di atas hitam di atas putih saja. Nah, tapi bagaimana ya poin-poin kerjasama itu bisa terrealisasi setiap saat gitu, sehingga memang itu menjadi tantangan baik itu untuk siswa, untuk guru, untuk menyesuaikan program di Dudi itu dengan program yang ada di sekolah. Nah, sehingga nanti kita harapkan ya bagaimana siswa kita itu setelah dia tamat bisa diterima di Dudi itu gitu ya. Memang dalam hal ini Dudi selalu sangat kritis sekali dalam penilaian dalam untuk kerjasama Pak, di mana dokumen satu itu ditinggalkan dipelajari. Nah, sama juga di dinas perpustakaan ini. Itu juga sampai sekarang ini pun belum dia mempelajari juga, karena di dalam MOU itu kita ada apa? Ada supaya anak kita dapat bekerja itu. Memang beliau tidak sanggup. Beliau yang ini kita tidak bisa, tetapi hanya memberi informasi saja apabila ada peluang untuk. Baik Pak Wan. Jadi memang kita perlu selektif di dalam menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Tentu yang kita inginkan itu memang dunia usaha, dunia industri yang memang yang mulai maju ya. Sehingga itu memberikan kontribusi pembelajaran terhadap baik itu kepada siswa, kepada guru. Baik Pak Wan, ini memang hal yang sangat menarik. SMK itu memang harus berpartner kerja dengan Dudi. Kita istirahat sebentar, kita tetap di Edukasi Natuna Podcast.